Setiap kamu pemimpin dan pemimpin nanti ya ditanya pertanggungjawabannya sebagai pemimpin kayak apa. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Hadis sahih itu Bukhari Muslim. Lalu beliau merinci. Pertama kata Rasul, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, manajer yang formal maupun non formal. Jadi Nabi kita 10 tahun jadi presiden. Bahkan sejarah mencatat Nabi kita telah berhasil membuat undang-undang dasar negara yang pertama sekali tertulis di dunia. Belum ada yang lain. Bapak baca, silakan pelajari. Kalau ahli tata negara pasti dia belajar dari Piagam Madinah itu. 10 bab, 45 pasal, 75 ayat. Lengkap hak-hak dan kewajiban warga negara, bagaimana membela negara, bagaimana jadi tentara. Itu pertama kali undang-undang dasar negara yang tertulis di dunia. 12 abad kemudian baru Amerika. Abad ke-18 Amerika bikin undang-undang dasar negara mereka. Declaration of Independence itu adanya 12 abad setelah Piagam Madinah. Setelah itu baru Perancis. Perancis kurang lebih 15 tahun kemudian setelah Amerika. Silakan dipelajari. Tahun 50 Al-Azhar punya penelitian. Apa hasilnya? Kalau laki-laki muslim hanya punya seorang istri, maka pelacuran di dunia merajalela. Itu buktinya. Dari kaki 5 sampai bintang 5 ada pelacuran. Tapi kalau kita masing-masing punya 2, kita semua 2, itu pelacuran berkurang. Ini penelitian. Kalau masing-masing punya 3, pelacuran sudah hampir tak ada lagi. Kalau 4 semuanya, pelacuran tak ada lagi di dunia. Itu hasil penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ahmad Heriawan ada masuk. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah innallaha yuhibbu man kana ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Ibu enggak? Ada ya? Insyaallah kita semua dirahmati Allah. Pagi ini, subuh ini kita sudah salat subuh berjamaah. Kita lanjut. Kami diberi kehormatan hari ini untuk menyampaikan, ya bahasanya tausiah ya. Tapi sharing aja kita, sharing aja. Seperti disampaikan tadi, kami datang ke sini dari Pontianak 4 orang. Dipimpin oleh Pak Haji Abdul Munir. Ini seorang yang sudah memprakarsai sajadah fajar. Sudah memasuki tahun ke-14 Pak. Saban hari sudah di perhitungan 4.788 hari ini. 4.788 hari. Kita pun kalau sudah ke Pontianak pasti tiap subuh mengisi, termasuk Bapak. Ya. Dari Jakarta ini dan rem Pak. Jakarta ini. Nah, kami kemarin di
Mojokerto ya. Karena Pak Munir ini bertugas di Mojokerto 5 tahun. Dari Mojokerto datang 2 orang ya. Pak Tinggal, mana Pak Tinggal? Itu. Ini Pak Tinggal Pak, tapi tidak pernah tertinggal. Selalu ikut. Ada Pak Ujang. Kami datang semua 8 orang sini ya. Alhamdulillah kemarin menyusuri pantai Madura ya, luar biasa. Sepanjang ratusan kilometer itu. Indahnya alam kita ini sudah subhanallah. Ya. Singkat-singkat saja hari ini, tidak ada yang istimewa, kita ngaji-ngaji biasa aja. Ada kalimat merupakan doa yang setiap hari kita ucapkan. Baik ba'da sholat 5 waktu maupun pada momentum-momentum lain, acara-acara resmi, acara-acara formal, hampir tidak pernah kita meninggalkan doa yang satu ini. Sederhana sekali. Anak-anak kecil pun di TK Al-Quran sudah hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Populer sekali ini. Sudah 14 abad lebih. Ujungnya waj'alna lil muttaqina imama. Kalau dibaca imaman boleh juga. Ya, hari-hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Di acara-acara resmi di pemerintahan juga pembaca doa, biasanya orang Departemen Agama tidak pernah melupakan doa yang satu ini. Lengkapnya sebenarnya diawali dengan walladzina yaquluna, kan gitu. Walladzina yaquluna rabbana hablana ila akhir. Surah Al-Furqan ayat 74. Di atasnya sebenarnya diawali dengan wa ibadur rahman dan seterusnya. Kita mohon ya Allah ya Tuhan ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, ya, min azwajina, pasangan kami. Jadi kalau kita bapak-bapak berdoa berarti istri-istri kami. Punya istri semua kan? Ada yang belum punya istri? Ada anak-anak muda masih ada yang belum. Min azwajina, istri-istri kami. Tapi kalau itu ibu-ibu yang mengucapkan berarti suami-suami kami. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, suami-suami kami. Wa zurriyatina, dan zuriat kami. Yang namanya zuriat itu kan keturunan. Mulai dari anak. Kita kawin suami istri punya anak berapa orang masing-masing, ya. Kami punya anak alhamdulillah 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Sudah punya cucu 7 mau 8. Tapi mungkin ada yang lebih banyak anaknya. Ada di Solo orang punya anak 70, Pak. Percaya nggak? Anaknya 70. Dari istri 2, anaknya 70. Subhanallah, luar biasa. Di Sidowayah, Pak. Luar biasa itu. Ya, di Amerika ada orang suami istri petani biasa punya anak 56 orang.
Syekh Abdul Qadir Jailani tuh waliullah ta'ala itu, anaknya juga 45 orang anaknya. Subhanallah. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, anaknya 40, tapi tidak tahu berapa istrinya. Saya tidak tahu berapa istrinya. Anaknya 40. Nabi berdoa kepada orang ini, Anas bin Malik, ketika umurnya 7 hari dibawa oleh ayah ibunya. Ya Rasulullah, ini anak kami, tolong doakan. Rasul berdoa kepada Anas bin Malik, ya, apa tuh? Ada kalimat Allahumma aksir arzakahu, Allahumma aksir auladahu. Ya Allah, banyakkan rezekinya, banyakkan anaknya. Anas bin Malik 40 anaknya. Luar biasa itu. Silakan ya yang lain-lain. Janganlah kita 2 anak cukup, rugilah kita. Iya, benar-benar rugi kita. Tetangga kita anaknya 10, 15 anaknya. Kita 2 cukup, rugilah itu. Maaf ya. Sayang kalau kita anak cuma 2. Oke. Itu zuriat. Anak kita itu zuriat. Terus anaknya anak di sini menyebut apa tuh? Anaknya anak, cucu. Kalau anak kita 4, rata-rata nanti anaknya 4, berarti 4 kali 4 16. Anak 4, cucu 16. Tapi kalau dia 10, wah udah ratusan. Cucu ya. Anaknya cucu di sini nyebut apa? Buyut ya? Buyut. Buyut dulu apa cicit dulu? Buyut dulu, buyut. Buyut kan itu artinya jamak rumah. Baitun, ini kita tidak sadar kadang-kadang. Itu bahasa Arab. Baitun banyak rumah, buyutun. Iya kan? Sadar gak selama ini? Menyebut buyut artinya rumah kita banyak. Ya, kita punya anak 4, rumahnya 4, dengan kita 5. Anak kita kan sekarang masing-masing pisah semua tuh begitu. Begitu kawin paling lama dia 1 bulan 2 bulan dah pisah. Anak 4, rumahnya 4, rumah kita 1 berarti 5. Kalau cucunya 4, 16. 16 tambah 5, 21. Maka pada tingkat buyut 21 kali 4 berapa itu? Sudah 84 rumah kita itu disebut buyutun. Ya. Jadi yang 3 ini dari anak, cucu, buyut artinya kita banyak punya rumah. 84 rumah itu kalau setiap hari kita datang satu-satu, 80 hari, 84 hari baru selesai putar itu. Subhanallah. Itu buyut. Di bawah buyut, anaknya buyut katanya cicit. Ini sudah tidak terhitung lagi. Baru yang keempat. Cicit yang kelima di bawah cicit apa? Anaknya cicit. Kurang dengar saya. Apa Pak? Di Madura apa? Anaknya cicit. Enggak tahu katanya. Sudah enggak tahu lagi, kita baru yang kelima. Belum yang keenam, belum yang ketujuh. Kan populer di kalangan kita mengatakan itu orang kaya luar biasa katanya. 7 turunan enggak habis-habis hartanya. Mana yang ketujuh? Oke ya. Waktu kita tidak banyak. Jadi itu zuriat. Suami, istri, anak, cucu, zuriat. Permintaan kita apa? Qurrata a'yun. Menyenangkan. Tidak pernah menyusahkan. Jadi anak, cucu, buyut, cicit, intah kalau di Banjarmasin menyebutnya. Yang keenam muning, itu Banjarmasin. Tidak pernah menyusahkan kita. Ini kalau sudah anak berurusan sama polisi. Ya Allah, repotnya kita.
silahkan di komentar, diskusikan. Anak narkoba, pusinglah orang tuanya. Biar orang tuanya apapun jabatannya, kalau sudah anak kena narkoba, nauzubillah. Nah, singkat-singkatnya, yang namanya qurrata ayun itu suami, istri, anak, cucu semua harmonis, nggak ada problem. Itu kalau anak cucu kita nilai sekolahnya itu di rata-rata 8, 9, 10, maka dia mesti juara kelas. Ya, 3 besar, 5 besar, minimal 10 besar. Tapi kalau jumlah satu kelas itu 35 orang, cucu kita di nomor 35, itu problem. Masuk sekolahnya susah nyari sekolah. Sekolah ini tidak menerima karena nilainya rendah, di bawah. Angka 5, paling tinggi 6. SMP, SMA susah sekali mencari tempat untuk sekolah, baru untuk sekolah. Itu belum tingkat qurrata a'yun. Silahkan diskusikan itu. Jadi qurrata a'yun itu menyenangkan, tidak menyusahkan. Alhamdulillah. Itu permintaan kita kepada Allah, anak zuriat kita qurrata a'yun. Nah, yang kita ingin stressing hari ini adalah di akhir kalimat doa kita itu. Surah Al-Furqan sekali lagi ayat 74. Ya, waj'alna, ya Allah jadikanlah kami semua. Kita sendiri yang berdoa, ibu-ibu juga yang berdoa, semua anak cucu kita, lil muttaqina imaman. Kita ingin jadi manajer, ingin menjadi pemimpin. Imam di masjid oke. Tadi hafal Quran imam kita, alhamdulillah luar biasa. Ya, include di dalamnya. Tapi imam secara generalis, imam secara umum adalah manajer. Ya. Minimal kan manajer rumah tangga itu minimal, itu yang terkecil. Itu Pak Sugiyatno ini namanya juga sudah giat terus. Manajer Pak beliau ini kan. Direktur, manajer perusahaan. Ya. Manajer garam di Madura ini. Semua kita, saya sebut satu-satu nggak cukup waktunya. Kita manajer. Ya. Memanage kehidupan itu adalah penting dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini manajemen sebetulnya. Ya. Pak Samsudin Al-Harahap. Seorang danrem, di bawahnya ada dandim, ada dan ramil dan sebagainya. Itu baru pada tingkat jajaran beliau lagi. Belum lagi komunikasi yang lain-lain. Demikian seterusnya ya. Pemimpin kita. Itu doa kita hari-hari. Cukupkah hanya dengan berdoa? Tentu saja kita menjawab belum cukup. Kalau tidak diiringi dengan action. Dengan perbuatan kita sebagai manajer, sebagai pemimpin. Itu. Ya. Jadi saban hari berdoa, sudahkah kita siapkan anak kita? Sudahkah kita siapkan cucu kita? Sudahkah mereka diajari tentang manajemen? Penting sekali ini, tidak boleh diabaikan. Ya. Jadi kita harus perhatikan yang satu ini. Dan itu telah dicontohkan oleh pemimpin besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum menemukan teori dan praktek sebanding dengan Rasulullah itu. Ada ahli manajemen di antara kita? Atau dosen manajemen? Ada? Kita bicara manajemen yang biasa-biasa umum lah. Ada buku-buku yang ditulis oleh Manulang misalnya. Manajemen perkantoran ya. Yang kita tahu di situ ada atasan, ada bawahan. Ada atasan, ada bawahan. Terry misalnya dengan bukunya
Sama. Tidak ada seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membagi kepada 4 elemen masyarakat. 4 elemen masyarakat semua kata Nabi pemimpin. Saya belum menemukan, Pak. Tolong nanti kalau ada referensi lain, tolong diberitahu kita. Adakah orang yang mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati? Muhammad saja. Setiap kamu pemimpin dan pemimpin nanti ditanya pertanggungjawabannya sebagai pemimpin kayak apa? Hah? Tidak ada yang lain. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Hadis sahih itu Bukhari Muslim. Lalu beliau merinci. Pertama kata Rasul wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, manajer yang formal maupun non formal. Yang formal itu mulai RT sampai ke atas. RT, RW, lurah, camat yang populer begitu kan. Bupati, wali kota. Ini pemilihan bupati kah baru? Baru ya? Hah? Coba. Bupati, wali kota, gubernur. Gubernur Jawa Timur nih dulu orang Madura ya. Pak Nur itu. Ditanya siapa gubernur? Pak Nur katanya. Oh sekarang kan lain Pak Nur sekarang nih. Basuki Sudirman katanya. Wah itu cuma penggantinya katanya. Pak Nur orang sini kan? Pamekasan ya. Gubernur sampai presiden. Tuh HP berbunyi itu dia. Itu jam 6 Banjarmasin Pak. Gak apa-apa dia berhenti sendiri. Ya itu formal. Jadi maaf ketua RT ya. Ini melaksanakan sunnah Rasul. Rasul itu pemimpin, Rasul itu manajer, Rasul itu presiden. Pernahkah orang menyebut Rasulullah itu presiden? Kalau belum pernah ya hari ini kita mulai. 10 tahun Nabi jadi presiden di Madinah itu. Ada kelakar agak lucu ya maaf. Sekarang adik saya paling bungsu di kampung Pak. 200 kilo dari Banjarmasin ke utara. Dia dipilih oleh masyarakat sekarang jadi kepala desa, kades. Waktu mau dipilih itu dia bilang sama saya ditelepon, saya di Banjarmasin. Kak, bahasa Banjar ya, ulun diminta jadi kepala desa oleh masyarakat. Mau pemilihan tuh. Tapi mama enggak mengizinkan. Ibu kami masih hidup. Saya bilang, sampaikan sama mama. Itu dulu Rasulullah SAW di Madinah jadi lurah. Saya bilang. Akhirnya mama setuju gitu. Sampai sekarang dia sudah tahun kedua ini jadi kepala desa. Kepala desa kan 6 tahun tuh periodenya. Sekarang terpilih yang kedua. Jadi saya katakan Muhammad Rasul tuh dulu jadi lurah, jadi kepala desa, baru ibu mengizinkan itu. Nah ya. Jadi ketua RT itu melaksanakan sunnah Rasul dan ini yang kurang kita perhatikan maaf selama ini. Jadi lurah, jadi camat, jadi bupati itu melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu jangan ada orang lain yang jadi lurah. Orang kita lah semua jadi lurah. Bupati jangan orang lain. Gubernur, presiden jangan orang lain. Kalbar sudah berhasil tuh. Sekarang ini gubernurnya, wakil gubernurnya sudah orang kita semua. Bahkan wakil gubernur itu ketua dewan masjid. Nah, itu salah satu di antara imbas atau hasil dari gerakan Sajadah Fajar. Jadi kalau sekarang jadi pejabat di sana, jadi gubernur, bupati, wali kota, kalau itu adalah jamaahnya Sajadah Fajar, insya Allah. Karena Sajadah Fajar mengatakan itu calon kita. Jangan lagi pilih orang lain. Gitu.
Ini penting kita perhatikan. Nah, Nabi merinci wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Berikutnya yang kedua wal rajulu, laki-laki, ra'in, dia pemimpin. Paling tidak jadi kepala rumah tangga. Yang ketiga wal mar'atu, perempuan, ibu-ibu, itu dianggap Nabi pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Terakhir yang keempat wal khadimu ra'in fi mali sayyidu wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Nah, pembantu rumah tangga itu juga pemimpin pada lingkup tanggung jawabnya sebagai majikan terhadap sebagai pesuruh, ya, sebagai pembantu dengan atasannya, majikannya. Maaf, sudah berapa menit? Saya takut udah 15 menit. Itu Pak ya. Mari kita lihat session berikutnya. Seperti tadi saya katakan, Nabi kita itu jadi presiden. Ketika sampai di Madinah, ada Yahudi banyak. Bahkan ahli berdagang itu Yahudi. Satu hari sahabat Nabi yang berdagang itu lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, nampaknya Yahudi yang menguasai pasar ini. Apa kata Rasul? Seluruh orang Islam belanja kepada orang Islam. Itu statement Rasulullah. Umat Islam belanja kepada umat Islam. Mana setuju? Itu kalau Rasul, bukan katanya Ustadz Khairan Idris. Itu. Karena pedagang-pedagang ini gelisah. Yahudi yang paling menguasai pasar pada waktu itu, di awal-awalnya. Tapi setelah Nabi kumpulkan, kalian belanja dengan umat Islam. Tapi orang Islam harga jangan mahal-mahal. Iya kan? Ini kita kepada orang lain karena harganya murah. Belanja sama kita mahal. Tentu kita pindah ke yang murah. Jadi belanja kepada umat Islam, sesama umat Islam. Yang berdagang jangan mahal-mahal. Harganya harga pasar, harga standar. Ya, maaf ada singkat ceritanya. Yang paling ahli berdagang zaman Rasulullah itu salah satu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ada 3 prinsip dagang Abdurrahman bin Auf. Pertama, biar untung sedikit tapi omsetnya besar. Ya, ini kadang kita harga mahal tapi omsetnya kecil. Nah, yang kedua pada waktu itu tidak ada kredit, ya, cash, ambil barang bayar. Wah, ini Aqua ini punya siapa ini? Aqua ini, Ustadz minumannya Aqua ini. Sudah paham kan? Belilah yang lain, masa nggak ada yang lain? Jamaah masjid mulailah, janganlah beli yang ini nih. Maaf nih, ustadznya agak sensitif. Jadi yang kedua itu cash. Dan yang ketiga prinsip Abdurrahman bin Auf itu, wah ini bukan aku ini. Makasih. Maaf ya, ini kita nih revolusinya lambat, masih beli aqua lagi. Sudah tahu itu, ya, mereka luar biasa. Dari hasil-hasil itu mereka berdakwah dengan cara mereka sendiri. Yang ke Bogor coba lihat tuh, ada pesantren mereka di situ, mereknya Aqua. Udah ya. Yang ketiga prinsip Abdurrahman bin Auf itu, kalau sudah terjadi jangan lagi dipikirkan. Apa tuh? Saya punya tanah, sebidang tanah. Saya jual tanah itu. Harganya 100 juta. Yang beli Pak Munir misal. Seminggu kemudian ada orang beli tanah itu lagi dengan Pak Munir. Dijual lah 150 juta. Baru 1 minggu Pak Munir untung 50 juta. Saya bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sih. Subhanallah. Kalau tidak saya jual dengan Pak Munir,
Saya masih untung 50 juta. Kalau tidak dijual. Kalau sudah jual ngapain mikir lagi? Itu kadang-kadang kita tuh. Jadi stres gara-gara mikir yang sudah lewat. Udah lewat ya sudahlah. Rezeki kita 100 juta. Rezeki Munir 150 juta. Itu tidak sadar kita kadang-kadang. Pusing jadinya pedagang ini. Mikir yang sudah lewat-lewat itu. Jangan dipikir lagi. Ya sudah, ya sudah. Kita pikir besok dan seterusnya. Itu prinsip dagang dalam Islam. Jangan mahal-mahal tapi omsetnya besar. Kalau bisa janganlah kredit. Susah nagih hutang kredit itu. Ya. Dan yang ketiga prinsipnya itu tadi. Sudah lewat-lewatlah. Besok lagi pikirkan. Itu Abdurrahman bin Auf dalam rangka perdagangan. Nah, sejak itu pasar dikuasai oleh umat Islam. Bukan lagi dikuasai oleh Yahudi. Itu zaman Rasulullah SAW. Manajemen pasar dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Anas bin Malik. Itu. Nah sekarang saya nggak tahu kalau di Madura mungkin tidak ada ya orang-orang lain ya. Pedagang-pedagang besar kan Madura semua tahu. Alhamdulillah. Madura sebetulnya kalau di luar negeri Madura bisa jadi sebuah negara Pak. Ya, luasnya sekian, panjangnya sekian, umatnya sekian, Muslim hampir semuanya. Negara kalau di Eropa sana. Bagaimana? Mau bentuk negara Madura? Ya, harus presidennya ada. Subhanallah. Lah, jadi Nabi kita 10 tahun jadi presiden. Bahkan sejarah mencatat Nabi kita telah berhasil membuat undang-undang dasar negara yang pertama sekali tertulis di dunia. Belum ada yang lain. Ya, Bapak baca silakan pelajari. Kalau ahli tata negara pasti dia belajar dari Piagam Madinah itu. 10 pasal, 45 ayat, 10 bab, 45 pasal, 75 ayat. Lengkap hak-hak dan kewajiban warga negara, bagaimana membela negara, bagaimana jadi tentara. Ya. Itu pertama kali undang-undang dasar negara yang tertulis di dunia. 12 abad kemudian baru Amerika. Amerika di abad ke-18 Amerika bikin undang-undang dasar negara mereka. Ya, Declaration of Independence itu adanya 12 abad setelah Piagam Madinah. Setelah itu baru Perancis kurang lebih 15 tahun kemudian setelah Amerika. Silakan dipelajari. Jadi orang-orang yang ahli tata negara mesti belajar dengan Piagam Madinah. Ada pertama kali pembukaan. Semuanya ada pembukaan undang-undang dasar negara itu. Kita punya undang-undang dasar negara 45 ada pembukaan. Ada bab-babnya, ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya. Itu Nabi kita jadi presiden. Maka jadi presiden itu sunnah. Jadi gubernur itu sunnah. Jadi wali kota sunnah. Sampai jadi RT itu sunnah. Tapi prinsipnya ada 4 sifat Rasul itu. Bagaimana seorang gubernur, seorang bupati wali kota, pertama siddiq, ya kan? Kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatana. Itu. Jadi manajemen Islam itu menawarkan manajemen segi 4 namanya. Cubic management. Apa saja 4 lah. Kemarin sudah sampaikan di Mojokerto, ruang kita ini segi 4. Ya. Meja kita segi 4 panjang. Jarang yang bundar, jarang. Ada sih. Tehal kita segi 4. Pintu kita segi 4. Apa saja. Dominasi segi 4 itu di dunia. Itulah manajemen dalam Islam. Ya. Ada orang nawarkan segitiga, trias politika. Tidak lengkap.
ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tidak ada. Di mana ulama di situ? Tidak ada. Wartawan di mana? Tidak ada. Nah, dari situlah maka kalau mau dirinci terlalu panjang lebar kita, ya waktu kita sedang-sedang aja cukup, kira-kira begitu. Singkat-singkatnya, Allah itu hurufnya 4, Pak. Alif, lam, lam, ha. Allahu. Terus Muhammadun, mim, ha, mim, dal. Kalau mau dirinci sedikit, Allahu Akbar, Muhammad Rasul. Allah hurufnya 4, Akbar hurufnya 4. Ya, Muhammad hurufnya 4, Rasul hurufnya 4. 4 ini, jejer 4. Allahu Akbar, Muhammad Rasul. 4. Allah 1, ya. Akbar 2, Muhammad 3, Rasul 4. Hurufnya semua 4. Begitu seterusnya. Saya mencatat, kalau saya catatkan ini semuanya, ini ada sekitar 18 macam yang segi 4, yang 4 itu, ya. Kabupaten Madura 4 ya? Wah. Jadi kalau Madura ini katanya kan kemarin mau jadi provinsi. Apa itu? Masih dituntut kah? Mahfud MD tidak mau katanya. Sebab dia takut nanti kalau jadi provinsi nanti gubernurnya bahkan orang lain, kata dia. Janganlah takut ya. Siapa gubernurnya? Ya kita lah. Saya kira tepat sudah jadi gubernur. Karena apa? Karena Jawa Timur dengan 37 kabupaten kota tuh, wih, luar biasa, luasnya juga luar biasa. Belah dua lah dengan Madura kan. Nah, tapi gubernurnya harus kita semua, ya. Nah, begitu Pak. Imam besar 4 orang, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ya. Jadi dari 4 itu. Sifat Nabi 4. Sahabat Nabi yang besar juga terkenal tuh 4. Adakah yang pernah tahu? Adakah Nabi kita membuat SK sahabatnya itu? Pak Munir, ada gak? Sahabat Nabi yang 4 itu adakah SK-nya oleh Nabi dibuat SK, ada gak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada gak kira-kira? Adakah? Saya belum tahu nih. Kalau ada tolong ya. Ada SK-nya gak Rasul itu? 4 sahabatnya itu. Bupati, wali kota, gubernur itu pun dia punya 4 di bawah dia. Pertama sekdanya. Kalau sekdanya nggak benar, bahaya bupati. As1, As2, As3. 4 orang. Begitu. Kata Pak Samsul Rizal, bicara manajemen juga 4 katanya. Pertama kan ada programnya, programming. Saya kemarin dapat baru. Saya pernah belajar tapi lupa itu. Beliau mengingatkan. Ada programnya, programming. Kemudian ada organizingnya. Kemudian ada activatingnya. Yang terakhir ada controlling. Semua 4 Pak. Maaf ya ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Jangan marah ya Bu ya. Seorang laki-laki muslim punya peluang. Mau diambil apa enggak? Adakah yang sudah ngambil? Belum. Berarti masih lemah imannya. Ya, kita punya peluang untuk punya istri sampai 4. Karena Allah sangat tahu lebih banyak perempuan jumlahnya. Sudah ya, dibahas panjang lebar, ibunya marah-marah nanti. Ya, ibu kalau berbagi 4 sebetulnya sangat luar biasa. Saya sampaikan dah, ada sebuah penelitian. Pak Munir, sebuah penelitian di Al-Azhar University tahun 50. Saya belum lahir. Saya lahir 51. Tahun 50 Al-Azhar punya penelitian. Apa hasilnya? Kalau ya laki-laki muslim hanya punya seorang istri, maka pelacuran di dunia merajalela. Itu buktinya.
Dari kaki 5 sampai bintang 5 ada pelacuran. Tapi kalau kita masing-masing punya 2, Pak Rizal 2, Pak Munir 2, kita semua 2, ya, itu pelacuran berkurang, Pak. Ini penelitian. Kalau masing-masing punya 3, pelacuran sudah hampir tak ada lagi. Kalau 4 semuanya, pelacuran tak ada lagi di dunia. Itu hasil penelitian. Allahu Akbar. Oke ya. Jadi manajemen ini sangat penting kita perhatikan baik-baik. Tapi sumbernya dari 4 itu. Allah hurufnya 4, Muhammad hurufnya 4. Ka'bah segi 4, imamnya 4 besar, sahabat Nabi juga 4. Ternyata Muhammad di dalam Al-Quran ada terdapat hanya di 4 tempat. Ya, nama Muhammad disebut dalam Al-Quran hanya ada 4. Apa rahasia Allah kita nggak tahu. Tidak ada 10. Sementara Fir'aun diucapkan dalam Quran itu ratusan kali, Pak. Tapi Muhammad hanya ada 4. Ya. Oke, tidak cukup waktu kita, sampai sinilah. Sudah setengah jam saya bicara. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Intinya bahwa doa kita waj'alna lil muttaqina imaman ini jangan diabaikan. Siapkan anak kita jadi manajer, sementara kita jadi manajer yang baik. Siapkan bupati nanti ke depan dan seterusnya dan seterusnya. Presiden nanti kita pilih tahun 2024. Kalau ada umur usia kita, pilihlah yang kira-kira. Nah, tapi kalau bicara politik kadang-kadang susah kita, ya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan diabaikan yang satu ini, supaya kita semua jadi manajer, jadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, ini mantan Gubernur Pak Aher Karyawan itu mau nyapa kita. Insya Allah kan Mana Pak? Bunuh Jawa Barat. Tidak kedengar ya? Tidak kedengar. Pak, tidak kedengaran Pak. menyapa kita. Sam. Beliau tidak kedengaran. Belum kedengaran. Kang Aher. Lagi Pak, ulang. Diulang. Ya, diulangi Pak. Tadi kan ulang. Bisa? Langsung pakai mic ya. Mic. Ya. Bapak ngomong. Silakan Pak Aher. Silakan bicara. Ini jamaah masih nunggu. Waalaikumsalam. Sumenep. Pecah.
Ja- Dipersingkat, Pak. Ustadz dipersingkat Ustadz. Dipersingkat Ustadz karena siang sudah. Ya, ya. Acara mau ditutup dulu dan itu beberapa ngomong. Sudah siang. Acaranya mau ditutup dulu, Ustaz. Acaranya mau ditutup dulu, setelah itu dilanjutkan perbincangan kita. Ya, Baik, sudah berakhir. Terima kasih Ustadz. tutup. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini hadir rombongan dari Pontianak dari Kalimantan Barat, Ustadz di Al-MM, Ustadz Amin hadir, Ustadz Hasim Masyari dan Ustadz Ahmad Yasin. Dari Banjarmasin ada satu orang, yaitu Ustadz Khairan Inggris, hari ini hanya kondisi. Kemudian dari Jakarta, Kolonel Samsul Risalah Rahab. Dari Mojokerto 2 orang, dari Ustadz Tinggal, Ustadz Hujan. Maksud dan tujuannya silaturahmi ke Sumeneb, lebih khusus Sumeneb, karena setiap hari yang sekiranya hari ini juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herawan itu, tetapi nanti akan mengikuti Zoom-nya nanti, itu sudah ada nanti di Zoom, akan diikuti kegiatan ini dari Malaysia. Coba tidak rapid dari Malaysia 2 orang. Ustadz mungkin sekretarisnya Pak Nasir ada di Malaysia, masih hidup, umur 95 tahun, masih hafiz Quran dari Mesir, dari Yaman. Dia maunya kumpul dengan Bapak, ingin silaturahmi. Haji Abdullah Sa'ad dari Malaysia akan hadir karena kondisi. Insya Allah Pak Ahmad Herawan sudah telepon kami di bulan Januari, insya Allah akan datang. Kalau saya tahu tidak salah dengan negara kami, akan langsung dari Bandung akan ke sini. Hari ini mohon maaf, tetapi mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, Bapak, Sajadah Fajar mungkin tahun yang kelima, mesti tahun kelima. Mungkin rombongan Pak Muhammad dari Pontianak hari ini, masjid ini saya tidak datangi selama hampir 4 tahun ini. Kami tidak datangi, kami menyisir. Pembina kami ada sesepuh Pak Kadir AS dari Muhammadiyah, ada Pak Yasin dari Persib Dr. Taufik, dari NU Abdullah Khalid nanti akan diisi juga sebagai narasumber. Maksud dan tujuan ingin merapatkan kita. Tidak ada sekat antara organisasi NU Muhammadiyah Persib. Hari ini juga hadir dari LDI juga, saya rangkul juga 2 orang dari LDI Islam Jamaah. Saya rangkul agar kita bisa. Kenapa berangkat subuhnya? Kalau subuhnya dijaga, insya Allah 4 waktunya insya Allah makmur masjid. Kita ingin menjawab bahwa Ishak Rabin orang Yahudi itu menantang kita. Mereka orang Yahudi tidak akan takut kepada orang Muslim manakala sukunya tidak sama dengan sholat Jumat. Ini yang jawaban bagi kita yang senior-senior untuk merapatkan ini. Siapa target kita? Anak-anak muda. Nanti mungkin Pak Muda akan ngisi di Masjid Mujahidin nanti di
Saya tidak akan panjang lebar hari ini karena ini di Zoom Pak Ahmad Herawan ikut dari Malaysia ikut. Ini saya langsung berikan kepada Ustaz Hairani. Dipersilakan Ustaz. Duduk. Pakai meja.